Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya pengen restorasi tipis-tipis ya Vario 125 Alt punya Bu Guru. Jadi ini udah Vario Alt ya, ini generasi pertama, Vario 125 yang generasi pertama tahun 2013 kalau nggak salah. Itu udah benar-benar butuh peremajaan gitu ya. Jadi makanya saya nyebutnya restorasi karena ini benar-benar butuh peremajaan. Yang pertama teman-teman, ini ya, ini bagian sok depan ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi ini tuh udah bocor dan baret ya. Ini agak baret tuh, kelihatan kan? Ini udah, bahkan ada yang udah karatan. Nah, sok depan ini ada Bu Guru kemarin mintanya diganti pakai yang ori lagi ya, yang ori. Terus itu sok depan, sok belakang juga sama. Ini ya, sok belakangnya juga ada bocor nih teman-teman, lihat. Itu udah olinya udah merambah-rambah. Terus bodi kasar. Nah, untuk bodi kasar sendiri beberapa part minta ganti yang ori juga. Cuman beberapa part itu masih ada yang susah nyarinya teman-teman. Jadi mau nggak mau harus inden ya, inden. Kalau nggak inden ya mungkin nanti di repaint. Tapi yang jelas yang dapat itu baru bodi ini ya, bodi samping udah tak cariin yang ori. Bodi samping ini, bodi ini diganti, yang deck sini, yang tengah ini masih yang tadi yang sebelah kiri ya, ini yang sebelah kanan lebih parah lagi teman-teman. Jadi sama Bu Guru tuh sebenarnya dia ada di bahasanya tuh di list ya, atau di stiker gitu. Cuman tetap aja ya, namanya kena panas terus parah banget teman-teman. Yang sebelah sini ini malah udah sampai keropos tuh, bodi kasarnya tuh sampai benar-benar keropos. Jadi ini memang harus diganti. Untuk cover filter sih masih oke ya, cuman buluk aja, tapi masih oke. Paling ini ya, ini nggak diganti. Terus ya nggak tahu yang ini. Nah, kemarin sempet nyari-nyari ya, yang bodinya ini kanan kiri tuh ada, cuman sayangnya yang bagian sini tuh nggak ketemu teman-teman. Jadi di online tuh susah dapatnya. Ini udah dapet ya, tinggal yang ini aja, bagian sini yang belum. Nah, untuk spakbor belakang sih masih 50-50, nunggu keputusan dari Bu Guru gimana, mau diganti atau enggak. Terus cover filter, tutup filternya juga belum tahu. Tapi yang pasti yang udah tak beli ini tuh, ini kanan kiri, sok depan belakang. Terus yang bagian ini, bagian dasi ini ya, gitu teman-teman. Jadi saya belinya online, tinggal tunggu barangnya datang. Kalau udah datang kita langsung eksekusi aja pemasangan sok depan, belakang, sama bodi-bodi yang udah dibeli gitu teman-teman. Oh ya, sama mungkin ini ya, mikan speedo harus diganti juga sih. Ini udah kusam banget, tapi nggak tahu ya yang ori ada nggak, kayaknya nggak ada sih. Nah, mungkin kemungkinan merek-merek Narita atau teman-teman misalnya ada rekomendasi, boleh lah tulis di kolom komentar. Nah, ini teman-teman, partnya udah mulai berdatangan ya. Yang pertama ini yang di bawah, ini cover depannya ya, yang di bawah itu, bawah kunci kontak, ini kodenya, ini ori ya, cover inner lover L-Hover AC KZR. Ini di bawah 100 ya, 70-an kalau nggak salah, 70-80-an. Ini ori. Terus ini yang part pertama. Terus part keduanya, ini soknya satu set ya, udah datang. Ini yang belakang, sama kodenya KZR. Kalau teman-teman belum tahu ya, Vario 125 yang old ya, yang terutama yang masih bolam itu atau generasi pertama lah, itu nyebutnya KZR, kodenya KZR. Ini sok belakangnya. Penampakannya seperti ini kalau misalnya teman-teman penasaran. Ini beda ya, sok KZR ini beda sama yang generasi setelahnya ya. Kalau generasi yang setelahnya itu dia
nggak ada bos-bosannya. Jadi bautnya itu udah gede. Kalau ini tuh masih kayak motor-motor bebek pada umumnya ya. Jadi ini masih ada bos-bosannya. Dan kalau yang LED new itu udah, dia ininya udah nggak ada bos-bosannya yang tengah ini, terus jadi langsung karet aja. Nah bedanya lagi di sini teman-teman, kalau misalnya yang LED new kan LED, pokoknya generasi LED ke atas lah, itu tuh ada ininya tuh langsung rata, jadi pirnya tuh sampai atas. Kalau KZR tuh nggak sampai atas, jadi ini kayak ada besinya gini. Ini bedanya kalau teman-teman pengen bedain itu KZR, shock KZR atau Vario yang generasi setelahnya, itu teman-teman. Ini ya, ini ori. Terus ini shock depannya. Ini yang bagian kiri ya, pakainya K59. Ini yang sebelah kanan. Oke, K59 juga. Kenapa kok pakainya K59 nggak KZR? Karena KZR nggak ada yang satu set. Kemarin nyari di online shop nggak ketemu ya yang KZR, adanya yang K59. K59 ini sebenarnya buat Vario LED new. Pokoknya Vario LED lah, Vario 125, 150 yang new ya. Maksudnya yang lampu depannya udah LED gitu, yang lampunya udah putih. Tapi sempat nge-share juga, tanya di komunitas itu ya, Varionisti Indonesia, itu katanya sama aja, partnya sama, cuman beda kode aja. Dan dari segi harga pun bedanya cuman tipis lah antara yang KZR sama yang K59. Jadi otomatis harusnya nggak ada masalah. Setahu dari infonya itu memang Vario 125 Beat ya kalau nggak salah, atau Vario yang 110 itu tuh masih sama shocknya, speknya sama, disknya juga sama, jadi masih oke lah gitu. Ini kalau teman-teman tanya ya, yang shock belakang ini sekitar 200 berapa gitu kalau nggak salah ya, 300. Saya nggak terlalu hafal ya, tapi kalau misalnya teman-teman minat, nanti link pembeliannya tak taruh di kolom deskripsi atau kolom komentar, tak pin gitu ya. Terus yang ini shock depannya satu set itu dia 730-an. Itu udah potongan Shopee ya. Kalau misalnya normalnya ya mungkin 700 hampir 800 gitu ya, 700 sampai 800. Nah itu. Terus yang berikutnya ini yang kemarin pecah ya, yang udah pecah, udah bolong. Ini yang sebelah kiri, ini yang dekat footstep itu loh teman-teman, dekat bagasi. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanannya tuh. Ya udah lumayan ya, lumayan komplit. Untuk perintilan-perintilannya nanti kita info lagi ke Bu Guru. Nextnya pengen apa lagi yang diganti, tapi untuk sementara ini dulu. Terus langsung aja nyicil ke pemasangan, karena kan yang memang paling parah itu sebenarnya kaki-kaki ya. Shock depan, shock belakang itu udah parah banget, soalnya goyang-goyangnya itu udah parah banget, udah limbung lah dipakai itu, udah nggak enak. Makanya ya kita langsung aja ke pemasangan shocknya dulu. Semoga sih dengan pemasangan shock ini udah normal ya. Tapi kalau enggak ya kemungkinan berikutnya sih kemungkinan komstir ya, karena bagian stang depan tuh pas tak coba ya teman-teman, itu goyang banget, nggak enak banget. Terus tak shockin gitu, dia kayak pernya tok yang gerak, tapi nggak ada cus-cusnya gitu, nggak ada shock depan. Udah parah banget ya, 12 tahun wajar lah nggak diservis, nggak diganti, maksudnya bagian shocknya ya. Kalau mesin tuh KZR tuh enak banget teman-teman, dibandingkan Vario saya yang light new aja, yang 2018 ke atas itu tuh masih jauh enak KZR, padahal KZR usianya lebih tua ya, kurang lebih 5 atau 10 tahun lah, 5 tahun lah. Ini 2013, Vario saya itu light new ya 2018, jadi udah selisih 5 tahun, tapi mesinnya jauh lebih enak yang KZR ini teman-teman. Karena memang generasi awal tuh menurut komunitas pun memang lebih bagus yang versi KZR ini ya, versi KZR ini, karena keluaran pertama. Biasalah kalau keluaran pertama kan masih mungkin bisa dibilang bagian mesin tuh masih ada turut andilnya mungkin Honda Thailand atau apa gitu ya, jadi nggak murni 100% Indonesia. Tapi kalau generasi kesini tuh biasanya udah full part Indonesia gitu ya, gitu teman-teman. Oke, langsung aja ya
tak pasang. Mungkin video pemasangan nggak usah di videoin ya, karena kan nggak terlalu susah, nggak butuh tutorial juga. Jadi langsung aja nanti kalau udah kepasang semua tak kasih lihat lagi teman-teman. Oke. Cus. Oke teman-teman, jadi ini udah tak lepas ya. Tuh tak lepas soket depan. Terus ini ya. Ternyata secara kode sih 1112 ya. Ini KZL sama 00R. R itu untuk yang kanan ya. Cuman beda di sini sih. Ini SIM 30. Ini SIM 7, nggak tahu sih apa maksudnya. Terus penempatan stikernya aja yang beda. Lainnya sih plek-ketiplek ya. Tuh. Terus yang ini juga sama KZL 00L, ini juga KZL 00L. Ini SIM 7, ini SIM 10. Jadi overall sama aja, cuman beda detail dikit ini di sini. Ini nggak ada, ini ada. Gitu. Overall sama ya, secara fisiknya kodenya juga 1112 yang kalimat 9 sama KZR. Jadi harusnya sih ini panjang S-nya juga tuh sama ya. Oke. Jadi harusnya sih bisa PNP, tinggal dipasang. Ternyata memang yang sebelah sini ya. Tuh. Memang udah nggak enak banget teman-teman, dan ini bocor banget tuh. Bocor ya. Sebelah sini juga. Sebelah sini sih sebenarnya masih enak sih. Sebenarnya di servis pun kayaknya masih bisa ya, cuman ya requestannya Bu Guru diganti aja karena udah 12 tahun juga ya pemakaian. Jadi diganti pun ya worth it lah gitu ya. Kebetulan juga ada yang orinya yang jual baru, jadi nggak masalah sih 700-800an daripada misalnya pun diganti. Kayak AC salah satunya juga udah nggak mulus banget gitu ya. Jadi tetap harus diganti AC-nya juga. Karena tetap paling worth it sih diganti baru. Kebetulan ada. Sebenarnya kemarin sempat kepikiran yang KYB ya, yang KYB itu buat Vario, tapi Bu Guru lebih milih yang orinya aja, orinya seperti standarnya gitu. Ya udah, ini langsung aja ke pemasangan. Nanti tak kasih lihat lagi kondisinya kalau udah kepasang empuknya seperti apa gitu. Cus. Jadi sok belakang udah tak lepas ya, nih. Terus ini yang lama, nih udah bocor. Sebenarnya di servis tuh masih bisa, tapi requestnya Bu Guru minta diganti, ya wes, ini dibeliin yang baru seperti ini ya. Tuh. Karena seiring pemakaian meskipun di servis ya, tapi tetap aja pernya kan pasti ada melemah gitu ya. Jadi meskipun silsilnya diganti dan sebagainya, tapi nggak mungkin akan seprima ketika baru gitu. Jadi ya wes diganti aja nggak apa-apa. Atau harganya nggak terlalu mahal dibandingkan sok variasi. Jadi ya oke lah, masih worth it kalau misalnya beli ori yang baru gitu. Ini KZR ya, itu ada kodenya KZR 601. Ya, penampakannya seperti ini ya, sama plak-ketiplek tuh. Tapi ini juga memang apa, bagian ininya udah geser tuh, udah kayak gini ya karetnya. Oke, jadi seperti ini sekarang dipasang. Nanti kalau udah kepasang tak kasih lihat lagi. Ini teman-teman, nggak tahu ya, ini kelebihannya Vario 125 yang KZR ya, yang old. Kelebihannya tuh dia baut shocknya tuh di sini teman-teman tuh. Iya.
kelihatan kan? Jadi baut soknya tuh di sini. Jadi kalau misalnya mau ganti sok itu tuh gampang, tinggal di apa ya istilahnya, dibuka dikit aja bodinya tuh bisa ganti sok, nggak harus buka utuh ya. Tapi kalau misalnya yang Variolet new 125 new 150 125 itu dia harus buka tangki teman-teman, karena dia tuh bautnya paten, terus di ujungnya dikasih mur gitu. Jadi bukan baut kayak gini. Sebenarnya kalau kayak gini tuh enak, gantinya cepet ya, nggak effortnya nggak terlalu gede gitu ya, dibandingkan yang harus buka tangki lah, buka bodi lah gitu. Nggak tahu kenapa kok Honda tuh yang gampang malah dibikin ribet, yang ribet dibikin gampang gitu. Ini gampang banget sih, cocok ya. Udah kepasang seperti ini, kelihatan barunya ya. Setelah ini mungkin ganti bodi kasarnya yang bisa diganti, terus ya wes mungkin tak kasihin ke Bu Guru biar dites ride dulu sebelum selesai gitu, maksudnya sebelum projectnya berakhir. Jadi step by step gitu aja. Nanti kalau misalnya Guru pengen nambahnya apa yang mau diganti, tinggal diganti gitu. Oke teman-teman, ini udah kepasang semua ya. Bodinya ini baru, yang bolong udah, yang sebelah sana ya, yang bolong sebenarnya udah tak ganti. Yang ini sebenarnya tak diganti sih, tapi saya belum nemu orinya. Yang sini juga harusnya diganti tapi belum, karena udah sore ya, udah sore. Terus kayaknya sih next cover filter diganti. Terus apa namanya, yang cover knalpot itu juga kayaknya diganti, soalnya patah bagian depannya gitu. Sok udah kepasang, sok depan belakang udah kepasang, bodi samping kiri kanan udah kepasang. Yang ininya mungkin kalau misalnya ini dapat ya ini diganti, tapi kalau enggak kayak ya masih lumayan bagus lah, nggak jelek-jelek banget. Yang depan ini sudah sebenarnya udah tak beliin tapi belum sempat masang ya. Mungkin next ya, mungkin tak bikin episode kedua gitu. Ini episode pertamanya, nanti dilanjut lagi ke episode kedua kalau misalnya Bu Guru udah apa ya, maksudnya ngizini mau upgrade lah yang lainnya lagi, restorasi yang bagian lainnya. Untuk bodi halus sih sebenarnya requestnya sih mau di stikerin aja biar lebih apa cepet, terus ya lebih cepet aja sih sebenarnya. Kalau saya sih sebenarnya daripada di stiker mending dicat sekalian ya, tapi ya kita kan ngikut yang apa namanya, yang punya hajat gitu ya. Minta stiker ya di stiker aja nggak apa-apa. Mungkin nanti sambil jalan mempliti yang lain kalau misalnya masih ada yang menurut Bu Guru masih ada yang belum puas gitu teman-teman. Untuk apa ya, tak bikin beberapa episode gitu aja ya. Yang pertama ini yang udah kebeli udah tak pasang, mungkin nanti episode kedua masang-masang bagian yang lainnya gitu teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Untuk part-partnya misalnya teman-teman pengen beli juga, nanti tak cantumin link pembeliannya di kolom komen, tak pin atau di kolom deskripsi gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.